Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Yuk, mari saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya semangat dalam beribadah, termasuk menuntut ilmu ini. Karena sejatinya yang namanya menuntut ilmu itu, Bu, keutamaannya bukan hanya Allah ridho, tapi kita tuh didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan, mereka mendoakan hewan-hewan, mendoakan ya Allah, misalnya ampunilah Azizah, ampunilah Mbak Fat, ya Allah berikan ampunanmu untuk ibu-ibu yang ada di teras Quran. Mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Siapa yang nggak butuh ampunannya Allah? Saya yang senantiasa melakukan banyak dosa saja sangat butuh, Bu. Kita tuh pengen meninggal itu dalam keadaan dosa kita itu terdelet, ya nggak? Siapa yang pengen menghadap Allah nggak ada dosanya? Semua kita pengen. Caranya seperti apa biar dosa kita diampuni oleh Allah? Di antara caranya datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena kita didoakan oleh malaikat, oleh ikan-ikan yang ada di lautan, oleh seluruh penghuni langit, baik itu yang di bumi ataupun di langit, mendoakan seluruh talabul ilm, seluruh orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Masalah nih, sampai semut aja pengen belajar. Jadi Masya Allah. Nah, mungkin kita butuh menyemangatkan diri kita masing-masing. Kalau misalnya ada kajian offline, kita datang. Ada kajian online, kita dengarkan. Ya, kita dengarkan dari rumah kita masing-masing. Subhanallah. Hikmahnya pandemi ini, Bu, hikmahnya yang saya rasakan, Masya Allah, di antara hikmahnya Allah bukakan ilmu dengan cepat. Dulu sebelum pandemi itu rasanya cita-cita, hanya cita-cita dan harapan anak saya, putri saya tuh pengen langsung belajar sama syekho-syekho dari Timur Tengah. Sebelum pandemi, Mbak, dia sudah bilang ke saya, Mi, besok saya pengen langsung belajar sama isinya Syekh Aiman, gitu ya, pengennya langsung. Subhanallah, masa pandemi ini Allah bukakan halaqah Quran. Orang-orang dari Timur Tengah, dari Mesir, buka halaqah, orang Indonesia bisa belajar. Orang-orang dari Irak, dari Maghrib, dari Syria, semuanya kita kumpul untuk bermajlis ilmu. Subhanallah. Dan subhanallah lagi ya, Masya Allah, saya juga akhirnya bisa bertemu dengan ibu-ibu muslimah Colorado, Denver, Amerika. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bermajlis ilmu. Mereka curhat, itu hanya lewat online. Bertemu dengan teman-teman saudari-saudari kita muslimah di Brisbane, Australia. Awalnya saya nggak mengenal siapa beliau. Kita bertemu di majelis ilmu. Bertemu dengan teman-teman orang Indonesia yang ada di Jerman. Masya Allah, itu semua teman-teman kita. Dan kalau nggak pandemi, bisa jadi kita nggak kenal. Ya kan? Subhanallah, hikmahnya pandemi itu luar biasa. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita yakini bahwasanya itu adalah yang terbaik. Apalagi nanti untuk bumi kita ya. Bumi kita lebih bersih. Anak-anak kumpul bareng dengan ayahnya. Kumpul bareng dengan ibunya yang tadinya ayah dan ibunya sibuk bekerja di luar. Akhirnya bekerja dari rumah dan bisa berkumpul bareng. Ini semuanya adalah hikmah pandemi. Masya Allah. Jadi semoga kita semuanya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah mengeluh. Karena sejatinya itu adalah yang terbaik. Allah tuh yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya, mana yang tidak terbaik. Dan setiap diri kita itu, Allah akan berikan rizki yang berbeda-beda. Dan yang namanya rizki itu, Bu, bukan cuman harta. Bukan. Anak soleh-solihah itu juga rizki yang terindah, yang teragung. Ibu punya anak, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba anak kita langsung ambil air wudhu, anak laki-laki berangkat ke masjid. Itu rizki yang tak terhingga, Bu. Saya punya kawan, dia orang kaya, dari harta oke, tapi dia sedih. Sedih kenapa, Bu? Suaminya nggak mau berangkat ke masjid. Anak laki-lakinya karena lihat ayahnya selalu sholat di rumah, nggak mau berangkat ke masjid. Itu membuat dia sedih. Maka ketika kita punya anak-anak soli, anak-anak solihah yang dia mau berangkat ke masjid, itu adalah rizki dari Allah. Kita diberikan ilmu oleh Allah, itu adalah rizki dari Allah. Kita diberikan suami yang salih, itu adalah rizki dari Allah. Teman-teman yang salihah, itu juga rizki dari Allah. Jadi yuk kita rubah diri kita masing-masing bahwasanya rizki itu bukan hanya uang. Uang itu akan kita tinggalkan, tidak akan kita bawa mati nanti. Tapi amal salih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita ketika hidup untuk bisa beramal salih, itu nanti sejatinya yang akan kita bawa meninggal dunia nanti. Ketika kita sudah terbujur kaku di kubur, doa anak salih yang akan mendoakan kita. Sedekah jariyah, amal jariyah kita yang akan ikut terus walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Ilmu yang bermanfaat, ya kan? Ibu-ibu pernah dengar nggak hadisnya?
akhirnya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salat. Kalau kita nih semua meninggal dunia termasuk saya, kita akan terputus dari amalan kita. Nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah, nggak bisa puasa, kecuali 3. Yang pertama, apa kata Rasulullah SAW? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jadi kalau kita nih perempuan-perempuan, yang mana kata Rasulullah SAW, aku lihat mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Maka kata Rasulullah SAW, tasaddaqna ya nisa, bersedekahlah wahai para perempuan. Kita nih diperintahkan untuk banyak-banyak bersedekah, Bu. Banyak-banyak kita cari peluang mana kita bisa bersedekah, mana kita bisa berinfak di jalan Allah. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua kata Rasulullah SAW, au ilmun yuntafa' bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yuk kita renungi bagaimana kita mau mengajarkan. Kan di antara ilmu yang bermanfaat kan diajarkan kepada orang lain ya. Bagaimana kita mau mengajarkan kepada orang lain kalau kita nggak punya ilmunya? Teko, misalnya air. Air nih, saya bisa berikan air ini kepada ibu. Nih Bu, air Bu. Kalau di dalam botol ini ada air, ya kan? Tapi kalau nggak ada air, saya bilang nggak ke ibu, ibu silakan minum. Tapi nggak ada air. Kan nggak bisa kan? Harus ada airnya. Nah, bagaimana kita mengisi air biar di botol kita ada air bisa kita berikan kepada orang lain biar bisa bermanfaat? Kita sering-sering isi air. Ngisi airnya bagaimana? Kita sering-sering datang ke majelis ilmu. Kita pilih ya jalan kita itu untuk banyak belajar, masuk ilmu ke dalam diri kita dan kita bisa berikan kepada orang lain. Itu di antara ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun soleh yud'alah, atau anak soleh yang mendoakan kita semuanya. Ya Allah Bu, yang namanya anak itu adalah amanah dari Allah. Mungkin kita pernah mendengar ada sepasang suami istri yang sudah menikah 17 tahun, 20 tahun belum dikaruniai anak. Sekarang Allah pilih kita nih semuanya. Allah pilih kita biar bisa merasakan yang namanya hamil seperti apa. Yang namanya menyusui itu seperti apa. Yang namanya melahirkan itu seperti apa. Dan Allah pilih anak-anak kita ada di rahim kita. Itu adalah rizki dari Allah. Tapi bukan berarti ketika kita sudah punya anak kita lalaikan tanggung jawab kita terhadap pendidikan. Besok kita semuanya termasuk suami kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wahai fulan, wahai hambaku, dulu aku berikan amanah anak. Apakah engkau didik sesuai dengan apa yang aku mau? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kita kepada Allah? Kalau kita nggak didik anak kita dengan benar, kalau kita nggak mau belajar duduk bagaimana sih ilmu tarbiyah atau ilmu pengasuhan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ilmu pendidikan yang Rasulullah SAW itu sudah berikan, ada semuanya. Nanti bagaimana kita akan berbicara di hadapan Allah? Maka ini penting kalau kita sekarang memantaskan diri kita menjadi ibu-ibu yang salihah agar kita bisa berikan kepada anak-anak, kita bimbing anak-anak menjadi anak-anak yang salih dan salihah, dan mereka ketika kita sudah meninggal dunia mereka berdoa kepada Allah, Rabbil filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu Akbar. Bu, anak-anak itu terkadang kita terlalu silau dengan dunia. Kita terkadang niat menyekolahkan anak-anak itu sebatas biar mereka dapat kerjaan, dapat jabatan, ngasih uang banyak ke kita. Ada nggak sih sebagian orang tua yang niatnya begitu? Ada kan? Sebagian, nggak semuanya. Insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada yang seperti itu. Itu hanya sebatas itu tok. Sekarang kalau anak-anak sudah dapat kerjaan, sudah dapat pasangan hidup masing-masing, sudah dapat kehidupan yang layak, yang mapan, apakah mereka masih ingat kita di masa hidup kita? Belum tentu. Mungkin mereka sibuk dengan pasangan mereka. Apalagi ketika kita sudah meninggal dunia, masa hidup kita ketika masih hidup aja mereka sudah lupa dengan kita. Bagaimana ketika kita meninggal dunia? Berbeda ketika kita memiliki anak-anak yang salih dan salihat. Mereka mengerti akan makna birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dan subhanallah ya Bu, saya itu merinding kalau dengar hadis. Besok nih para orang tua akan dibuat terkejut oleh Allah. Di antaranya apa Bu? Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil orang tua. Siapa yang mau saya jadikan contoh? Ini contoh baik. Ibu Irma, kata Allah ya. Allah tahu. Ibu Irma, sini Bu Irma. Kata Allah, lihat nih, pahala buatmu banyak banget kan? Sampai Bu Irma tuh terkejut sama suaminya. Ya Allah, dari mana pahala sebanyak ini? Saya tuh dulu sama suamiku tuh, mohon maaf Bu, ini contoh. Saya tuh dulu, ya Allah, puasa aja cuman puasa Ramadan. Saya bukan ahli puasa, misal. Saya juga bukan ahli sedekah. Saya biasa-biasa aja. Saya juga bukan orang yang ahli ilmu. Saya juga orang biasa-biasa aja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini karena kesabaranmu mendidik anak-anakmu, anak-anakmu menjadi solih dan solihah dan memintakan ampun untukmu. Ini pahalanya. Ya Allah. Ternyata dari doa anaknya untuk Bu Irma.
Subhanallah. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita itu merasa kita sudah cukup diri untuk menuntut ilmu. Karena anak-anak kita tuh butuh ilmu kita. Kita itu para ibu madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Saya sampai detik ini Mbak Fat, saya nggak malu kalau harus duduk bareng bermajlis dengan anak-anak saya. Saya sampai detik ini alhamdulillah biidnillahi ta'ala pernah suatu kejadian. Kami masuk bareng-bareng di sebuah institut di online, di sekolah online itu. Masuk saya, anak saya 2 perempuan masuk semua. Di sana saya dan anak-anak dimasukkan satu halakoh, jadi satu syekhoh bareng-bareng. Saya tidak merasa, ya Allah, saya jadi turun derajat gitu ya, karena bareng belajar sama anak-anak. Enggak, justru di situ saya bisa memberikan contoh kepada anak. Ini loh nak, ibumu yang usianya sudah nggak lagi muda seperti kalian saja mau belajar, semangat belajar. Bagaimana dengan kalian? Jadi Bu, yang namanya belajar, apalagi belajar ilmu agama kita, itu nggak mengenal usia. Berapapun usia kita, mau 50 tahun, mau 40 tahun, mau 60 tahun, hayu terus selagi ada kesempatan belajar. Karena sejatinya yang namanya amal solih, kalau pengen diterima di hadapan Allah, itu harus disertai dengan ilmu. Kita tuh nggak bisa Bu, yang namanya amal solih itu ikut-ikutan yang lagi viral. Nanti kalau kita ikut-ikutan yang lagi viral, itu bisa membahayakan. Kita itu harus punya ilmu. Contoh yang lagi viral sekarang apa Bu, kira-kira Bu? Spirit doll, pernah dengar? Napa niku spirit doll? Boneka arwah. Coba deh, kalau anak kita kalau nggak tahu ilmu agama, ikut-ikutan, kan lagi viral. Nanti sama tetangganya dibilang begini, kamu udah punya spirit doll belum? Belum gitu ya. Wah, nggak update gitu ya. Lah ini saya udah punya 2 gitu ya. Misal. Nah, dengan begitu karena nggak punya ilmu akhirnya panas. Oh iya, saya harus beli juga spirit doll. Padahal kalau tahu ilmunya Bu, subhanallah, itu berhubungan dengan akidah kita kepada Allah, berhubungan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita meminta sesuatu ke boneka arwah, padahal jelas yang memberikan manfaat niku sinten? Allah. Siapa yang bisa memberikan rizki kepada kita? Allah. Maka kalau kita tahu ilmunya, kita nggak ikut-ikutan sesuatu yang viral. Ini loh diantara contoh real bagaimana seorang penuntut ilmu yang dia punya ilmu itu seperti sebuah pohon yang akarnya menghujam tajam di dasar tanah. Jadi nggak mudah ikut-ikutan. Dan itu kita harus miliki.